9 FM Mercury. Selamat pagi sahabat Mercury, sahabat YouTube, apa kabar? Senang bisa menghadirkan kembali dialog solusi SDM kita pagi hari ini bersama para narasumber ya. Dan senang juga menerima WhatsApp dari teman-teman MSI terkait dengan tema kita hari ini. Kalau diskusi kita ini berhasil ya, nanti kita akan sampaikan ini kepada para politisi supaya Pak Jokowi kan kemarin sudah wanti-wanti jangan sampai panas-panas ya, kalau tidak bisa dingin ya anget-anget aja gitu. Nah, kalau kesalahpahaman ini bisa dikurangi, maka pilpres kita atau tahun politik kita akan berjalan dengan baik. Terlalu jauh tapi ya. Langsung saja kita ke pagi hari ini. Selain teman-teman dari MSI, saya sapa dulu Bu Novi, apa kabar? Selamat pagi Mas Aldi, sahabat Mercury dimanapun berada. Sehat Alhamdulillah terus, ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Saya langsung manggil Ucit aja karena saya jujur lupa nama lengkapnya. Ucit, apa kabar? Puji Tuhan Pak, sehat. Tuhan ya. Sehat ya. Oke, baik. Enggak salah paham tadi? Oh tidak Pak. Tidak ya, oke. Baik, dan luar biasanya juga terima kasih sudah berkenan hadir narasumber tamu kita, Direktur PT Kanirana Cipta Insani atau yang lebih kita kenal dengan Kanirana Coaching. Yes. Betul ya, Mas Surya Kresnanda. Mas Surya, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, oke. Baik, sekarang kita mulai saja. Karena yang menawarkan ini adalah Bu Novi, kita minta pertanggungjawabannya bagaimana bentuk kesalahpahaman. Tapi memang benar kok ini ya. Iya, jadi kita pagi ini mau membahas sesuatu yang kayaknya natural terjadi gitu dan sering terjadi di keseharian kita, terutama dalam di perusahaan gitu ya. Baik secara pribadi antar orang maupun juga kita sebagai karyawan atau anggota organisasi kayak gitu. Jadi komunikasi ini kan sebenarnya kita sama-sama tahu ya, proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain kayak gitu kan. Nah, kaitannya dengan bagaimana di sebuah perusahaan yang kalau dalam hal ini kita bisa katakan sebagai organisasi, maka itu tadi bagaimana supaya penyampaian pesan, penerimaan pesan, pemaknaan pesan gitu. Pesan itu bisa informasi, bisa banyak hal yang terjadi di perusahaan supaya kemudian apa yang terjadi itu efektif dan bisa membantu untuk pencapaian perusahaan kayak gitu. Jadi intinya misalnya gampangnya nih, kalau miskomunikasi lah biasanya kita ya. Kalau komunikasi tidak tepat itu kan kita katakan miskomunikasi. Gitu ya. Kalau miskomunikasi ini kan kalau antar orang aja satu dengan yang lain ini kan dampaknya sudah besar. Bisa musuhan sepanjang hidup gitu kan. Bisa ada sampai seperti itu kalau nggak diselesaikan. Nah, apalagi di dalam perusahaan yang jumlah orangnya banyak dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai level seperti itu, dengan berbagai fungsi-fungsi yang ada di perusahaan. Nah, ini kan rawan sekali terjadi, sehingga itu tadi bagaimana kita hari ini akan berdiskusi bagaimana supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan kayak gitu, Mas? Ya, oke. Dan menarik karena ini bicara soal kesalahpahaman, kita akan banyak insight selain dari MSI, ada narasumber dari Kanirana Coaching juga. Ini sahabatnya Bu Novi yang sama-sama berperan besar untuk mencerdaskan, memberdayakan SDM, sumber daya manusia kita. Mas Surya Kresnanda, Mas Surya cerita dulu dong, Kanirana Cipta Insani atau Kanirana Coaching ini berdirinya kapan dan kemudian apa saja bidang-bidang yang ditangani? Nama Kanirana itu susah disebut ya. Kepanjangan. Itu singkatan dari nama anak pertama sama anak kedua. Apa? Kania dan Kirana. Kanirana, oke. Makanya yang nggak punya anak bingung nyebutnya. Gitu deh. Aku punya anak kok. Namanya itu tadi. Yang nggak punya anak Kanirana itu bingung. Iya. Jadi Kanirana Coaching ini berdiri dari tahun 2017. Geraknya di pengembangan kepemimpinan di dalam organisasi bisnis. Leadership skill gitu ya. Betul. Termasuk diantaranya bagian dari leadership skill itu adalah komunikasi. Karena komunikasi itu bisa memperkuat bahkan juga memperlemah kepemimpinan seseorang. Dan kenapa itu
itu penting karena kesalahan dalam komunikasi itu akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam kepemimpinan. Mau mimpin orang ngasih arahan salah paham kan gitu ya. Ya. Mau menyampaikan informasi salah paham, kacau kabeh gitu ya. Oke, baik. Itu nanti kita akan diskusi. Saya ke Ucit dulu. Ucit, sepanjang hayat hidupmu ini, kalau kita bicara soal kesalahpahaman di tataran operasional ya, apa yang sering kali Ucit temukan gitu sebagai ini sumbermu itu di sini loh, ketika coaching, ketika pelatihan gitu. Kalau di operasional mungkin di dalam organisasi gitu ya Pak ya. Mungkin seringkali kadang kita menyampaikan A tapi orang menangkapnya itu B gitu. Jadi mungkin ini dipengaruhi oleh biasanya, nah gitu. Jadi ketika dia menangkap A, dia kira biasanya seperti ini, padahal mungkin maksudnya itu tidak seperti itu. Tapi karena dia punya asumsi sendiri, jadi dia akhirnya percaya dengan asumsinya dan tidak mengkonfirmasi balik nih dengan orangnya. Jadi di situ sering kali terjadi salah paham gitu. Yang tadinya yang si A ini menganggap dia pahamnya A, sementara si B ini ternyata nangkapnya beda gitu. Jadi seringkali di operasional itu mungkin kerjasama gitu ya, saat kerjasama minta tolong ini dong, minta tolong itu, yang satu nangkapnya ini pasti dia udah paham nih soal ini, nggak dikonfirmasi lagi. Nah yang satunya juga merasa udah benar nih, nah gitu. Jadi sering terjadi miskom di situ gitu sih. Kalau secara mungkin sehari-hari seringnya kayak gitu. Ya itu yang paling sering begitu ya. Sering, nah Bu Novi, kenapa ya kondisi-kondisi seperti itu sering, bahkan kalau pengen kita diskusi lebih yang di internal kita, yang orang komunikasi semua, yang media komunikasi, itu selalu bosnya bilang kita ini orang komunikasi, tapi kenapa ya komunikasi kita seringkali nggak jalan lancar? Kenapa Bu Novi? Karena satu, kalau tadi misalnya sama-sama udah orang komunikasi di dalam sebuah organisasi komunikasi juga, nah itu bisa jadi karena perbedaan tujuan, misi masing-masingnya itu beda kayak gitu kan Mas, seperti itu. Sehingga akhirnya juga karena misinya beda, tujuannya beda, goalnya beda masing-masing, sehingga kemudian bisa terjadi tadi itu cara kita bertindak itu nggak sama persepsinya kayak gitu kan Mas, bisa nggak sama persepsinya. Terus kemudian ya tadi itu kepentingan, itu juga siapa yang kemudian harus mungkin kita utamakan, mana yang kemudian menjadi peran kita atau fungsi yang diharapkan oleh manajemen seperti itu. Sehingga ini mau nggak mau ya ini yang harus saya lakukan, tetapi tidak dipahami oleh yang lainnya kayak gitulah. Seperti itu. Misalnya ini peran yang sering terjadi orang sales sama orang manalah keuangan kayak finance, gitu, itu orang musuh bebuyutan gitu. Yang satu bagian gimana caranya supaya beranggapan bahwa dengan makin banyak kita dikenal orang dengan promosi, yang lainnya hemat-hemat seperti itulah. Kalau yang satunya supaya tadi lancar, maka harus lancar nih pembayaran. Nah, orang finance punya slogan atau moto bahwa kalau bisa ya pembayarannya yang paling lama, kalau bisa dicicil misalnya seperti itu. Yang seperti itu. Jadi yang lainnya mungkin juga punya kepentingan yang lain kan, sehingga ini tadi menyebabkan terjadinya tadi itu miskom lah, bisa miskom. Tapi kalau tidak tidak segera diantisipasi atau tahu framework masing-masing, maka itu tadi bisa terjadi hal-hal yang seperti itu tadi Mas. Kayak gitu ya, bisa perbedaan tujuan, kepentingan, terus latar belakang gitu ya, kok antar individu kan kayak gitu. Terus perbedaan juga kalau tadi itu lebih ke misi itu, misalnya yang di strategic level itu dia punya tujuan-tujuan tertentu yang harus seperti apa. Nah, di tataran bawah kan belum bisa jadi tidak tahu seperti apa kayak gitu. Nah, ini tadi arahan atau instruksi atau aturan-aturan ketentuan yang diturunkan dari atas itu bisa jadi tidak dipahami yang di bawah jika tidak tadi itu disampaikan dengan baik alasannya. Meskipun alasan menyampaikannya tidak harus seperti apa adanya gitu ya, tetapi dengan bahasa manajemen seperti itu Mas. Ya, dan tentu ini juga punya dampak ya Mas Surya ya, terutama bagi para karyawan begitu ya, yang seringkali mudah diidentifikasi dampak-dampaknya apa ya Mas? Jadi dampaknya adalah yang jelas kerjaan nggak beres. Tapi kalau terjadi kesalahpahaman ada dampak lebih jauh, tidak ada yang merasa salah.
Karena masing-masing merasa benar dengan pemahamannya. Oke. Jadi siapa yang salah sebenarnya? Siapa yang mesti dievaluasi? Saya memahami begini, Anda memahami begitu, gitu ya. Saya selalu ingat kisah saya waktu SMP dulu. Saya pernah diminta sama bapak saya begini, nak tolong belikan rokok di warung sebelah. Oh iya. Lalu saya beli rokok. Saya bawa rokoknya. Bapak saya marah. Kok kamu belinya Jisamsu? Ini mohon maaf sebut merek. Nggak apa-apa. Bapakmu ini kan kalau ngerokok emal. Saya bingung. Salah saya di mana? Tadi mintanya apa? Rokok. Saya bawa apa? Rokok. Tapi salah. Yang terjadi kan begini. Bapak saya waktu bilang rokok, di pikiran beliau Sudah emal. Lalu bilangnya rokok. Nah ini akan udah ada kurang sinkron kan? Di pikirannya emal, keluarnya rokok. Saya mendengar rokok. Saat saya mendengar rokok, bahasa Ucit tadi adalah yang biasanya. Ya, biasanya. Bahasa rokok yang biasa di pikiran saya adalah Jisamsu. Kenapa? Karena saya sering lihat reklame Jisamsu. Frame of reference-nya berbeda. Betul. Begitu ya. Maka saya bawa gitu kan. Nah, akhirnya kalau dilihat dari kejadian itu sebenarnya siapa yang salah? Susah juga kan? Ya. Gitu. Nah, disitulah sebenarnya yang sering terjadi di dalam kesalahpahaman. Dalam konteks yang lain misalnya, tolong buatkan yang bagus kalau di kantor. Oh iya, dibuatkan. Loh, kenapa kok begini hasilnya? Kok nggak bagus? Loh, bagus Pak. Dari mananya ini bagus? Loh, ini bagus Pak. Nah, ya kan? Nggak ada yang merasa salah akhirnya. Iya. Ujung-ujungnya terjadi clash, permusuhan, rasa tidak suka, rasa curiga. Ya. Nah, gitu. Ya, oke. Kita, ada penelpon ya. Selamat pagi, Mercury. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sumarwito, monggo. Narasumbernya kayak pinter-pinter kafe ya. Pak Sumarwito juga pinter lah. Gini, yang saya tanyakan, dari zaman ke zaman, beda enggak? Soalnya gini, kalau zaman... Apanya Pak yang beda Pak? Ya begini, kesalahpahaman jadi mulai waktu zaman saya umur 60. Ya. 65 ya, saya waktu SMP saya sudah kerja, sudah ya. Sampai saiki aku podo susi, aku gak lulus SMP tok aku itu. Oh. Iya. Akal dulunya ya Pak ya. Akal apa itu jadi balapan liar barang aku. Jablek, gak ada helm, apa topinya diwalik gini. Wes luar biasa. Sakera Pak ya. Iya. Nah ini jadi dari zaman ke zaman itu ada perbedaan enggak? Ya, terus begini, harusnya apa biasanya yang paling bener, paling kowe kudu nurut sing kuwasa. Biasanya sing kuwasa ya kepalanya, kowe kudu ngene itu pasti gitu. Tapi ada satu hal ya, jangan sampai karepe ibu ya, orang tua perempuan. Itu gak dituruti, kualat. Contohnya begini. Ada ya salah satu saudara itu bangun rumah, dan ibu mertua saya dikandani, ojo ngene ngamuk. Ibu mertua sampai ngomong, kalau orang tua perempuan itu ngomong, omahmu gak iso dadi lho. Temanan sampai sekarang itu gak dadi, tembek tok ngadep ke sana terus apa gak dilepo atau apa, duwe gak ono. Wah. Karena orang tua perempuan itu yang lahirno loh. Itu yang nggak mau itu suaminya bukan anaknya, suaminya yang nggak mau. Nggak bisa, pokoknya aku ini kok sih bayar aku gitu. Nah itu hal seperti itu itu terjadi kalau ada hubungan keluarga. Tapi pengen saya tanyakan, apa nanti itu kalau zaman sekarang juga begitu Mas. Anak saya saya kerja dengan perusahaan perkapalannya dulu kan, lulusan PPRS perkapalan. Iku pinter, kadang-kadang wengkel mbak aku. Tapi aku sebagai wong tua, terus iku ngalah terus bojoku yang lain. Tak mau wis ngalah-ngalah. Kini kan zaman kuno wis wong bodoh. Iya kan gitu wong bodoh ngalah. Dia pinter wis ngene-ngene, internetan pinter, pinter. Hati-hati loh kalau terhadap anak dan orang tua perempuan sama benar nggak begitu. Tapi saya sebagai orang tua laki-laki, aku ya ngalah lah. Bener lah. Sing
benar dan tidak karena yang menentukan Gusti Allah. Ya. Nah itu suatu saya kepingin komentar ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ketiga, nasihat yang baik untuk kita. Dan yang pertama kedua, karena kita ya Ucit ya, yang paling tua adalah Ibu Novi, junjungan kita ya, kita persilakan beliau untuk berkomentar yang pertama toh. Nanti kalau enggak kualat, saya mau ke Ucit tadi tapi diingetin sama Pak Sumarwito, kita Ucit setuju ya, kita ke Pulau. Bu Novi monggo silakan. Iya, ini Pak Sumarwito ini saya sedikit melihat ini rada-rada nggak berhubungan gitu ya. Kita tadi kebetulan mungkin bahas Bapak terus jadi bahas orang tua gitu ya. Maksudnya nggak berhubungan dengan topik yang sedang dibicarakan. Mungkin yang kalau mau dihubung-hubungkan itu apakah memang ada perbedaan gitu ya? Oh, perbedaan gaya komunikasi. Gaya komunikasi lah yang memunculkan kesalahpahaman. Yang kedua juga yang menarik itu mungkin karena lebih ke politik ya. Pimpinan tuh selalu benar gitu loh. King can do no wrong gitu kan. Gitu kan. Nah, gimana komentarnya? Mungkin itu ya. Iya, jadi untuk ini perbedaan generasi. Jadi cara kita dibesarkan sesuai dengan lingkungan yang ada pada saat itu, situasi yang ada pada saat itu. Pak Sumarwito mungkin saya membayangkan kelahiran di tahun berapa ya? 69 sekarang. 69 berarti ya, mungkin 50-an berapa gitu ya. Tahun ya mungkin sekitar tahun 50-an kita bisa bayangkan waktu itu situasi kita sedang seperti apa gitu ya. Terus kemudian orang tuanya Pak Sumarwito juga di zaman itu dengan pasti kelahirannya juga di zaman-zaman yang sebelumnya. Jadi bagaimana orang tua mendidik anak, terus anak harus bersikap kepada orang tua pada saat itu bisa jadi caranya lebih ke lebih ke satu arah kayak gitu ya, lebih ke otoriter apa yang dikatakan orang tua benar gitu. Terus kemudian pada saat sekarang di mana anak lebih banyak dengan informasi yang mereka bisa dapatkan dengan lebih mudah dan juga karena informasi dapat lebih mudah, sering kali akhirnya transparansi yang kayak gitu-gitu kan. Sehingga kemudian kalau ada sesuatu yang tidak benar, ya sekarang anak itu lebih berani untuk menyampaikan karena mereka punya dasar seperti itu. Nah, dengan adanya perbedaan ini tentunya tiap generasi atau bahkan juga tiap lingkungan itu cara berkomunikasinya juga beda gitu. Jadi beda dalam arti bahwa cara menyampaikannya maupun juga perspektifnya gitu. Perspektifnya beda ya. Mungkin karena memang ya zaman berubah ya. Artinya pola komunikasi manusia juga adanya ini loh gadget ini kan bikin semuanya jadi berubah gitu. Kalau misalnya pun yang sekarang ada kawinan gitu ya, undangan manten gitu. Kan kalau orang tua mungkin seperti saya ini karena IO-nya anak-anak muda gitu sudah ngirim itu lewat WA terus yang ada linknya gitu kan. Tapi kalau kita misalnya ngundang sesama orang yang lebih sepuh dari kita gitu kan, harus undangan fisik undangan fisik itu kan nggak sopan deh ngundang kok pakai WA kayak gitu kan. Misalnya seperti itu. Terus apalah kalau misalnya izin misalnya di kantor mau izin apa gitu, anak sekarang cukup aja izin, Bu saya hari ini tidak masuk gitu, buat dia sudah cukup sakit gitu. Nah kalau yang dulu kan enggak gitu ya, mungkin harus telepon ke kantor menjelaskan gitu atau by email dan sebagainya gitu. Jadi ada hal yang oleh anak sekarang dianggap praktis karena memang situasinya seperti itu gitu. Dan siapapun yang diajak berkomunikasi mestinya juga ngerti paham kenapa melakukan seperti itu gitu Mas. Ya. Oke. Ucit kalau izin telepon ya. Iya Pak, siap. Tadi kan masukan untuk Ucit. Iya, jadi jangan ya. Telepon. Silakan Ucit kalau ada komentar. Termasuk juga soal tadi itu King do not. King can do no wrong. Oke. Mungkin juga karena juga pengaruh sekarang ya Pak ya, orang-orang lebih kritis karena tadi itu informasi lebih gampang, terus juga saat sekarang juga lebih aware untuk speak up. Jadi mereka akan merasa ini hak saya untuk ngobrol seperti ini menolak seperti ini. Jadi untuk sekarang itu mungkin orang udah
mulai sama-sama sadar posisinya dan juga lebih ke respectful juga, karena nggak bisa sembarangan jadi diktator atau apa, karena juga sekarang udah lebih aware untuk ada yang lindungin nih, nggak bisa diktator sembarangan gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang membuat orang-orang zaman sekarang itu lebih kayak fleksibel lah gitu dengan atasannya atau dengan pimpinannya gitu Pak. Ya. Dan para pimpinan juga harusnya menyadari ya. Betul. Benar deh Mas Surya ya. Ya. Gimana kalau dari sudut pandang Mas Surya? Kalau mengambil bahasa Ucit tadi kan orang itu berpikir berdasarkan kebiasaan. Dan yang menyebabkan salah paham itu adalah apa yang menurut kita benar karena kebiasaan kita anggap mestinya orang lain punya standar yang sama. Gitu kan? Jadi yang menurut saya benar, mestinya orang lain juga merasa itu benar. Nah sekarang begini, perbedaan generasi tadi Bu Novi ya. Kebiasaan orang zaman dulu sama orang zaman sekarang sama nggak? Beda jauh. Saya dulu pernah jadi dosen dan saya kaget waktu berinteraksi dengan mahasiswa. Saya bilang begini, tolong kalian cari bahannya di perpustakaan. Karena di zaman saya kebiasaannya orang yang sering ke perpustakaan itu pinter. Iya betul. Lalu mereka dengan enaknya bilang begini, Pak ngapain ke perpustakaan? Kan ada Google. Kaget kan saya. Waktu itu saya berpikir, loh kok enak banget kamu pakai Google. Aku loh dulu repot-repot nyari di perpustakaan. Cuman kalau saya pikir-pikir lebih dalam lagi, itu gak salah juga. Kenapa? Apakah Google lebih buruk dari perpustakaan? Enggak juga. Kita bandingkan ensiklopedia dengan Wikipedia. Ensiklopedia dan Wikipedia. Oh katanya Wikipedia itu siapa aja bisa ngisi. Ensiklopedia bisa lebih dipertanggungjawabkan. Tapi mohon maaf, ensiklopedia nggak update, bener nggak? Betul. Nggak update. Wikipedia lebih update, ya kan? Nah ini perbedaan kebiasaan, gitu. Saat kita merasa bahwa orang yang berbeda itu pasti salah, nah inilah kesalahpahaman yang terjadi. Betul. Makanya kalau saya sering membantu teman-teman leader di perusahaan untuk menyelesaikan masalah perbedaan generasi. Ya. Kuncinya memang adalah memahami kebiasaan mereka, bukan menilai mereka berdasarkan kebiasaan kita. Pahamilah kebiasaan mereka, begitu. Ya. Oke. Kita sudah mulai mengarah pada upaya untuk mengurainya dan jangan kemana-mana. Nanti kita akan urai lebih dalam lagi kesalahpahaman ini. Tapi kita ke iklan dulu ya. Kita break dulu. Silakan untuk berkomunikasi dengan para narasumber seperti biasa melalui line telepon seperti Pak Sumarbito tadi, boleh di 031 562 0096 atau juga melalui WhatsApp ya di 081 730 0096. Oke. Tadi kita sudah sampai pada pembahasan tentang kenapanya, dan sekarang kita akan mulai untuk bagaimana caranya untuk bisa semua itu tidak terjadi, upaya yang harus dilakukan dan pendekatan yang mesti terapkan seperti apa. Saya ke Bu Novi dulu. Oke, baik. Jadi untuk menguraikannya, gini. Kan kita harus tahu penyebabnya dulu, Mas, gitu. Betul. Ya. Jadi penyebabnya tadi misalnya perbedaan kepentingan, tujuan, terus kemudian kebiasaan seperti itu. Nah, untuk menyamakannya kan berarti harus ada persepsi, supaya ada persepsi yang sama kalau kita bicara di sebuah perusahaan. Nah, persepsi sama itu dimulai dari supaya orang bergeraknya sama-sama. Maksudnya bergerak ke arah yang sama, itu tadi visi misi yang kayak gitulah, Mas, tujuan kayak gitu itu harus sama. Gitu, artinya apa yang kita lakukan itu harus benar-benar mengarahnya ke sana. Mungkin orang per orangnya nggak tahu kan, gitu. Tetapi tadi itu kepala departemen lah, manajernya, kepala bidangnya, seperti itu harus tahu. Mereka bisa menjadi kepanjangan tangan dari manajemen untuk itu tadi menyamakan perbedaan-perbedaan yang ada, supaya apa yang mereka lakukan di keseharian itu benar-benar sesuai align dengan tujuan perusahaan. Nah, itu mulai dari yang perilaku sehari-hari, Mas Aldi, gitu ya. Jadi dari kebiasaan sehari-hari yang biasanya orang mengatakan itu values gitu, yang kemudian jadi budaya kayak gitu. Nah, itu yang harus yang pertama harus dilakukan seperti itu. Jadi membuat kesamaan persepsi dengan sebuah
mau ketentuan lah, mau mau pedoman yang kayak gitu, yang kemudian itu dipahami bersama dan kemudian diturunkan secara bertahap supaya kemudian semua orang jadi tahu. Seperti itu. Terus yang kedua tadi itu kalau masalah yang tadi kan bisa jadi perbedaan. Nah, supaya terus bisa jadi juga perbedaan itu misalnya gitu ya, ada persepsi yang berbeda tentang sebuah nilai keadilan gitu ya. Kadang di perusahaan itu kan gitu, nggak adil ini kayak gitu kan. Nah, fairness atau keadilan ini bisa dibuat dengan yaitu tadi tetap dengan ketentuan-ketentuan. Misalnya kalau kaitannya dengan kinerja gitu kan, karena kalau kita bicara di sebuah perusahaan, maka yang bisa dikatakan sebagai ukuran ya apa yang dihasilkan, sumbangsih atau kontribusi masing-masing orang terhadap pekerjaannya, seperti itu. Apa yang dia jalankan di perannya. Nah, itu yang kemudian harus dibuat juga menjadi aturan yang jelas kayak gitu, ketentuan tentang targetnya harus seperti apa, terus kemudian cara menilainya bagaimana, diambilnya dari mana, seperti itu. Sampai kemudian kalau siapa yang paling tinggi itu atau dari hasilnya itu ada tindak lanjutnya seperti apa, seperti itu. Nah, kurang lebih itu, mungkin yang lainnya bisa ditambahkan. Bisa dilengkapi ya, Mas Surya, kalau dari pengalaman Anda selama ini. Kalau konteksnya di organisasi, kita melihat dari dua sisi. Kita sebagai pimpinan atau sebagai bawahan. Kalau sebagai pimpinan, supaya tidak salah paham, pertama kita perlu jelaskan segala sesuatu itu detail. Jadi jangan menganggap orang pasti ngerti. Contoh kemarin, saya nyuruh karyawan saya buat membeli spidol. Saya detailkan, tolong belikan spidol yang modelnya kayak gini. Bahkan saya kasih modelnya, mirip kayak begini, ukurannya kayak gini, mereknya Joyko, nggak ada tulisan marker. Nah, detail ya. Lalu nggak boleh berhenti di situ. Kita nanya kan biasanya, kamu paham? Oh paham Pak. Nah ini bahaya. Oh berarti sudah paham. Minta dia menjelaskan ulang. Coba jelaskan yang kamu pahami. Jangan sampai ternyata yang dia pahami beda dengan yang kita maksud kan. Kamu jelaskan ulang. Dia jelaskan. Ternyata ada yang kurang, kita tambahin. Nah yang itu salah pemahamanmu. Saya betulkan. Gimana? Paham? Coba kamu jelaskan ulang. Nah, cara ini biasanya yang dilakukan seorang pimpinan untuk bisa mengurangi kesalahpahaman, terutama dalam memberi arahan. Nah, itu kalau posisi di pimpinan. Kalau posisi sebagai bawahan, perlu lebih aktif untuk menggali, mengkonfirmasi istilahnya. Contoh misalnya, tolong desainkan yang bagus, dapat arahan itu kan. Nah, maksudnya bagus itu kayak gimana Pak? Kita selalu mesti penasaran dengan maksud orang itu apa kalau ngasih arahan. Dan selalu bertanya sampai detail. Itu tipsnya kalau jadi bawahan. Mas Surya, saya lanjutkan sedikit ya. Itu kalau misalnya pimpinan ke bawahan itu kalau jumlah karyawannya masih terbatas gitu mungkin nyuruhnya gampang ya. Tapi kalau skala perusahaannya sudah cukup besar begitu, pola-pola komunikasinya harus dikembangkan seperti apa ya? Kalau banyak, besar, biasanya akan lebih mudah kalau dibuat lebih banyak visualnya. Ini sering terjadi, misalnya saya ada beberapa klien itu pabrik. Salah satu isu yang sangat diperhatikan kan safety. Tapi kan nggak mungkin satu orang itu ngawasin 24 jam semua orang. Betul. Apakah mereka pakai APD yang benar atau enggak gitu kan ya. Nggak mungkin direktur akan selalu woro-woro pakai mic. Ayo keselamatan kerja perhatikan. Betul. Maka mereka memaksimalkan dengan gambar di mana-mana. Gini caranya pakai helm. Ini yang mesti diperhatikan. Jalur hijau itu begini, ada gambarnya. Bahkan ada beberapa gambar yang menunjukkan akibat kalau tidak menjaga keselamatan. Ini yang terjadi. Pakai visual yang banyak. Ujit mau menambahkan dari yang sudah disampaikan oleh dua senior Anda gitu ya? Mungkin mau mereview aja. Oke. Mungkin intinya ada dua, mungkin secara sudah paham. Secara lumayan. Ya, jelaskan nanti kalau kurang paham silakan Mas. Nah, itu kamu kurang paham. Ya, ini mengkonfirmasi nih Pak. Betul. Jadi intinya mungkin ada dua jenis lah bisa kita bilang ya Pak. Secara formal dan secara informal mungkin. Jadi mungkin untuk tingkat organisasi, which is itu adalah sesuatu yang formal, mungkin harus ada tetap yang kita sebut dengan SOP-nya gitu Pak. Jadi itu bisa meminimalisir untuk
bagaimana ini pola komunikasinya, arahnya seperti apa, itu secara formalnya. Tapi mungkin secara informal itu bisa dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Surya, itu bisa dengan memberikan langsung perintah ke bawahan atau ke rekan kerja dan memastikan kalau ekspektasi kita itu udah sama. Jadi it's about manage expectation gitu loh. Jadi memastikan ekspektasi saya pemberi perintah ini sudah sama dengan penerima pesannya itu tadi. Gitu sih Pak. Ya, sudah paham ya? Sangat paham. Betul Pak, ada yang ingin dikoreksi. Sudah paham apa yang dipahami. Oke, Pak Anton, terima kasih. Selamat pagi, sudah berkenan mampir. Apakah agar tidak ada kesalahpahaman dan target tercapai, seberapa sering harusnya kontrol dilakukan? Saya ke Mas Surya dulu, nanti baru ke Bu Novi dan Mbak Ucit. Oke, seberapa sering itu jawabannya nggak bisa sama, tapi kita bisa mengukur. Semakin besar potensi penyimpangan, maka perlu semakin sering pengawasannya. Nanti kita bisa lihat contoh, misalnya saya punya anak buah 5 orang, kan kita bisa mengukur nih, yang ini potensi penyimpangannya kecil nih, jarang salah paham sama dia. Dari 5 orang itu pun beda-beda. Oke. Yang ini jarang nih salah paham, dia gampang ngerti dengan bahasa-bahasa saya, maka nggak perlu terlalu sering diawasi. Tapi kan pasti kita bisa identifikasi, ada beberapa orang yang sering salah paham, potensi penyimpangan tinggi. Nah ini perlu lebih sering diawasin, ditanya lagi bener nggak gitu. Beda-beda jadi setiap orang. Jadi soal seberapa sering ini tidak bisa digeneralisasi ya. Betul, sangat. Gimana? Kita mengukur potensi penyimpangannya. Semakin besar potensi penyimpangan, semakin sering kita harus awasi dan cek-recek. Oke, itu Pak Anton. Dari Bu Novi menambahkan. Sebenarnya kalau saya lebih tergantung dari apa yang akan monitoring itu, Mas Aldi, gitu ya. Jadi itu apa gitu. Apakah itu memang aktivitas memang kita harus pastikan itu harian gitu. Bisa jadi juga bahkan setiap jam, kayak misalnya di pabrik gula itu monitoringnya atas hasil produksi yang diproduksi pada jam, misalnya satu shift ada 8 jam. Apa yang diproduksi di jam pertama di shift tersebut, misalkannya shift 1, itu harus dipastikan bahwa hasil produksinya itu sudah sesuai atau seberapa dia melenceng dari ketentuannya gitu kan. Seperti itu. Jadi dilihat dari kadar gulanya, kekentalannya, terus kebeningannya, seperti itu. Nah, itu harus dicek jam per jam. Karena apa? Kalau misalnya ini loss dalam satu shift yang 8 jam itu, maka hasil produksi dalam satu hari, satu shift itu aja itu akan sudah waste semua kayak gitu, akan rusak semua kayak gitu. Jadi tergantung apa yang harus dimonitor tadi. Juga disampaikan bahwa itu tadi apa yang harus dimonitor. Kalau saya ini tadi, seberapa penting itu nanti terhadap prosesnya. Kalau ini penting karena itu nggak boleh apa yang sudah diproduksi pada saat jam pertama, karena akan menjadi proses untuk jam berikutnya lagi kayak gitu. Dan itu menjadi akumulasi yang tidak boleh benar-benar menyimpang kayak gitu. Seperti itu kalau misalnya kita bicara tentang monitoring ya. Jadi ya memang lagi-lagi dua narasumber ini menyampaikan bahwa tidak bisa digeneralisasi sebagai sebuah fatwa gitu ya, sebuah teori, karena semuanya sangat tergantung pada kondisi masing-masing perusahaan begitu ya. Oke, Ucit mau menyimpulkan lagi? Iya, boleh. Pinter dia kalau menyimpulkan. Tugasnya dia meresume terus gitu ya. Mereview ya, Pak. Mereview. Ya. Sebenarnya dia menyimpulkan sih benar Pak. Jadi tergantung kita melihat dari potensi penyimpangan satu, juga kedua kita melihat targetnya. Mungkin kita sudah mungkin dalam satu proyek gitu ya Pak. Kita punya tim 5 orang yang itu masing-masing ada role-nya masing-masing, dan ada target nih timelinenya seperti apa. Nah dari situ kan kita bisa mengantisipasi jangan sampai ketika timeline satu ini harusnya sudah selesai tapi molor nih gitu. Jadi itu tadi kombinasi antara potensi penyimpangan dengan targetnya itu tadi, timelinenya seperti apa gitu. Jadi sebelum ini terjadi kesalahan, kita harus sudah antisipasi dengan tadi komunikasi dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Terima kasih para narasumber itu Pak Anton. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Kita break dulu, kita ke iklan dulu. Baik, kita sudah ada di sesi yang terakhir, tapi masih menarik untuk mendiskusikan
dan bagaimana kita berupaya untuk mengurai kesalahpahaman komunikasi di organisasi perusahaan dan tentunya di banyak hal, bukan hanya perusahaan ya. Dan Ibu Wira bertanya melalui WhatsApp, kesalahpahaman lintas generasi. Sempat disebutkan tadi, harus tahu kebiasaan mereka. Pertanyaan Bu Wira ini, bagaimana kalau kebiasaan itu nyantai tapi pekerjaan tidak sesuai target? Saya mulai dari yang muda dulu supaya dia tidak mereview saja. Gitu kan. Artinya kan mewakili yang muda, karena kan itu tadi biasanya kan case-nya begitu kan, Mas. Iya, betul. Pertanyaannya yang lebih senior tuh kan selalu ngelihat anak-anak muda ini nyantai, mencapai target apa enggak ya gitu. Nah, gimana Cid? Pembelaanmu gimana? Jadi gini ya. Tadi kan untuk memahami mungkin ya Pak, saling memahami kebiasaan di generasi seperti ini seperti apa, tapi juga nggak bisa kita membiarkan terlena dengan kebiasaan yang seperti itu. Bisa jadi kebiasaan yang seperti itu tidak akan bisa untuk mencapai target perusahaan, misalnya gitu Pak. Jadi mungkin di sini butuh komunikasi dua arah, di mana kita sampaikan targetnya seperti ini, dan kalau misalnya kita beri mungkin kesempatan, strateginya gimana nih? Kamu dikasih timeline 1 bulan misalnya, atau 1 minggu deh yang lebih cepat, tapi dengan gaya kerja yang slow gitu. Gimana caranya kamu mau capai target ini? Mungkin dia akan menguraikan seperti apa, dan mungkin di situ ada terjadi dua arah nih. Menurut saya kalau misalnya kamu seperti itu, nanti akan ada keterlambatan nih seperti ini. Atau nanti kamu kewalahan di akhir jadi nggak bisa capai target. Gimana kalau seperti ini? Jadi lebih ke diskusi gitu loh Pak, dua arah. Bukan berarti kita memahami kebiasaan tapi memaklumi gitu, tapi gimana caranya kita bisa mengkombinasikan tadi kebiasaan yang gen baby boomers, gen X, gen Y dan millennials mungkin, gimana caranya supaya bisa tetap mencapai tujuan bersama gitu loh Pak. Dengan tadi memberikan kesempatan untuk diskusi gitu. Jangan demanding yang kamu harus seperti ini, tapi gimana nih kita bisa solve this problem bersama-sama gitu. Ya, jadi versi Ucit itu tidak boleh hanya sekedar memahami ya wis lah kon anak muda wis biasaanmu kayak gitu. Jangan, tapi kemudian dikolaborasikan gitu ya. Bahwa yang tua juga punya kelebihan-kelebihan yang anak muda enggak dapat gitu ya. Betul, Pak. Sekarang saya ke Mas Surya. Mas Surya, ketika bicara soal kesalahpahaman itu kan juga terkait dengan skill dari seorang kepemimpinan ya, leadership skillnya itu kan penting gitu ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, ketika di persoalan yang disampaikan oleh Ibu Wira soal lintas generasi, yang Anda temukan di lapangannya memang seringkali itu menjadi pertanyaan begitu Mas dari setiap Betul. Jadi itu gimana memang ya? Sering jadi pertanyaan, problem yang sampai sekarang belum selesai. Okay. Masih banyak perselisihan ya kan, masih banyak. Terutama yang level-level pimpinannya masih dipegang oleh Gen X baby boomers yang di atas 45 tahun, ya, itu problem masih sering terjadi. Iya, Bu Novi sama saya itu. Bu Nila, kamu merasakan seperti itu di Mercury? Enggak lah ya. Tak umbar kok sama saya. Oh jadi gitu ya, benar ya Mas Surya. Nah, terus gimana ini Mas? Jadi sebenarnya kalau ini kan komunikasi itu tetap perlu dua arah sebenarnya. Harus dua arah. Yang pimpinan memahami bawahannya, bawahannya juga memahami pimpinannya. Ini penting. Nah, hanya saja mulainya dari mana? Kalau saling menuntut kan nggak selesai. Harusnya kamu memahami saya dulu dong. Oh ya nggak bisa dong, bapak dulu dong yang memahami saya. Nggak bisa. Maka mesti inisiatif dari pimpinan. Mulailah untuk banyak memahami anak muda. Termasuk kalau targetnya ada siapa ya? Coba ngobrol kali sekali tadi. Kesulitanmu di mana? Ya kan? Apa sih yang nggak sesuai? Lalu nanti begitu sudah dikeluarkan semua unek-uneknya, pimpinan juga mesti terbuka mana yang bisa saya bantu dan mana yang mesti kamu usahakan sendiri. Keterbukaan penting. Jangan sampai ada kode-kode. Betul. Harusnya kamu ngerti ini. Itu kan kode-kode kan? Iya Pak. Harusnya kamu paham gitu kan. Terbuka aja gitu. Apa ada termasuk kalau memang, nah ini juga yang sering jadi salah paham adalah saat target nggak tercapai, ditegur nggak?
Kalau tidak ditegur, yang terjadi adalah berarti nggak apa-apa, ya kan? Oke. Nah, di bawah mengatakan dalam hati berarti nggak apa-apa. Yang di atas merasa harusnya kamu tahu dong bahwa itu salah. Nah, kode-kode lagi kan? Iya benar. Jadi memang mesti sering ngopi bareng. Sering ngopi bareng, iya. Ucit, kamu bilang ya itu pimpinanmu sering kode-kode tak? Loh, enggak. Enggak. Oh, kamu berani ya? Mungkin dengan orang lain gitu loh. Kan ini enggak tentang organisasi. Oh, tak kira ya tadi itu karena pimpinannya Ucit itu sering kode-kode. Saya dijawab udah. Sering ngopi soalnya, Pak. Oh, sering ngopi ya? Oh, aman. Kalau sering ngopi aman. Padahal saya nggak suka kopi. Iya. Saya juga. Kode-kode ini. Iya. Jadi gini Bu siapa tadi? Bu Wira. Bu Wira kalau misalnya kan kadang seperti saya ini saya mau menyampaikan pengalaman saya. Kadang tidak sepenuhnya saya bisa memahami gitu ya. Dalam batas-batas tertentu saya sudah berusaha memahami, tapi kadang tidak sepenuhnya paham. Ya sudah, yang saya pakai adalah goalnya apa atau target tertentu yang saya harapkan apa gitu ya. Kalau kebetulan di pekerjaan saya itu kita ada proposal yang setiap timelinenya itu ada gitu. Jadi ini adalah kesepakatan bahwa pada saat sesuai dengan timeline-nya di minggu kesekian, bulan sekian, ini sudah harus selesai gitu, sudah progresnya sudah dapat. Jadi saya pakainya patokan itu plus kemudian untuk memonitor saya supaya kemudian nggak saya bolak-balik nanya, karena ya cara kerjanya begitu, kadang nyewantai gitu ya, gemes gitu kan. Tapi kan ini harus ngerem nih, ini mulutnya ini harus ngerem setengah mati, terus kepalanya ini muter cari akal gimana ya caranya kayak gitu. Ya udah saya minta untuk membuat monitoring gitu. Dengerin loh Cid ya. Iya, ini tadi pagi sudah ada email kayak gini. Oh iya. Saya tolong di-emailkan progresnya, udah emailnya terus ini sudah kelihatan dari masing-masing itu udah kelihatan. Terus saya bilang, ini kita mau meeting untuk konfirmasi di akhir November. Jadi 30 November kita mau meeting konfirmasi, berarti kan masih ada beberapa hari lagi. Nah, itu dikonfirmasi itu udah kelihatan batasnya 30 November. Nah, saya minta diupdate 2 hari sekali berapa progresnya dari masing-masing ini. Udah gitu. Jadi saya monitornya itu enggak pakai cerewet-cerewet gitu ya. Terus kalau dicerewet itu kan luka hatinya gitu ya Mas. Hatimu luka Cid. Waduh. Hatinya luka gitu tuh, habis itu kode-kode gitu ya. Nah, saya pakai itu gitu. Jadi itu yang saya pakai Bu Wira. Jadi supaya kemudian kita mungkin satu memang tidak sepenuhnya saya bisa paham kayak gitu. Meskipun sudah berusaha memahami ya. Dan kadang itu ya gemes-gemes, nahan-nahan gitu kan ya, nahan-nahan. Ini gimana? Nanti diomongi kayak gini, ini kayak gitulah. Karena anak sekarang itu Mas, kalau misalnya dia tuh enggak suka sama kita, itu wajahnya di sama kita tuh tetap manis, tapi terus kemudian statusnya apa, bunyinya apa, lain-lain gitu. Itu kode. Iya, kode-kode. Kode-kodenya gitu. Beda, tapi suka main kode-kode. Iya, gitu. Tapi enggak kok, kalau Ucit enggak kok. Kalau Ucit enggak. Iya. Oke, ini bukan coding saya soalnya, Pak. Kenapa? Enggak bisa ngoding saya. Enggak bisa ngoding ya. Iya, enggak suka kopi juga. Jadi susah kan, enggak bisa ngopi-ngopi. Ini ada pertanyaan dari Bu Sita, tapi saya memang sengaja hanya Mas Surya yang saya minta untuk menjawab. Karena pertanyaannya begini. Ketika sering terjadi miskomunikasi antara pimpinan dan anak buah, padahal pengawasan dan masukan sudah dilakukan, apa sarannya? Nanti kalau saya tanya ke Ucit susah ya Pak? Susah menjawabnya. Iya, sensitif ini. Ini tahun-tahun politik. Gak ada hubungannya sih sebenarnya, tapi nanti jadi closing statement aja. Mas Surya, gimana Mas? Kalau miskomunikasi antara pimpinan dan anak buah, pengawasan sudah, masukan juga sudah. Nah, kok masih terjadi miskomunikasi? Saran-sarannya piye Mas? Ya gini, kita kalau mau perbaikan jangan dulu dilihat dari sisi benar salah. Bahwa ini benar ini salah. Nah ya. Tapi kita sisi yang kita lihat adalah continuous improvement. Perbaikan berkelanjutan. Nah, kalau memang satu cara tidak berhasil, maka lakukan cara yang berbeda. Kalau belum tahu cara yang berbeda, cari tahu, pelajari. Loh, saya sudah melakukan pengawasan, saya sudah melakukan monitoring, saya sudah mencoba berusaha. Kan biasanya kegundahannya gitu ya. Saya sudah berusaha kok memahami, ya kan? Tapi nggak berhasil juga. Oke, berarti caranya nggak tepat. Cari cara yang lain, cari cara yang berbeda. Nah, cara taunya gimana? Coba pahami lebih dalam orangnya.
gitu. Karena kan begini, ada orang-orang yang memang misalnya dengan bahasa tertentu cocok. Ada yang bahasa tertentu tidak cocok, misalnya begitu kan ya. Nah, kebiasaannya beda tadi gitu ya. Karena itu begini, kalau dalam kepemimpinan, kalau konteksnya komunikasi secara efektif, semakin kita mengenal orang yang kita pimpin mendalam, itu akan semakin mudah proses komunikasi itu dilakukan. Itulah seorang komunikator yang baik seringkali justru lebih banyak jadi pendengar dan pengamat daripada pembicara. Ya, gitu ya. Oke, baik. Kita sudah sampai di bagian akhir dan Uci dengan segala referensinya gitu ya. Ya, dengan segala referensinya, dengan menggunakan kacamata kuda, nggak kelihatan siapapun, di depan cuma ada dirimu dan diriku. Apa yang menjadi closing statement dari upaya-upaya untuk bisa mengurai kesalahpahaman dalam atau miskomunikasi? Upayanya ya Pak ya. Mungkin yang pertama, kalau kita bicara soal organisasi, di mana pasti ada atasan, bawahan, rekan kerja juga setara, peer. Mungkin yang pertama tentang selain yang tadi ada formalnya juga ya Pak, yang tadi SOP dan lain sebagainya, it's about manage expectation sih Pak gitu. Jadi memastikan apakah pesan yang ingin saya sampaikan itu sudah ditangkap sepenuhnya benar dengan orang yang menerima pesannya tadi gitu. Mungkin cara pendekatannya bisa dengan saling mengenal, cara komunikasi dengan si A ini seperti apa, si B ini seperti apa, sehingga ketika kita ngobrol itu bisa nyambung frekuensinya gitu. Ya, itu juga bisa mengatasi handicap terkait dengan lintas generasi tadi itu ya. Betul Pak gitu. Jadi kan sebenarnya kalau kita memahami orang itu nggak perlu memandang generasi apa-apa, karena intinya adalah kita harus memahami semuanya gitu. Tanpa memandang ini harus gen A, B, C, D dan lainnya gitu. Jadi intinya kan kita saling memahami, mengamati tadi seperti apa sih cara pola komunikasi yang tepat dengan orang A, B, C, D, itu akan lebih meminimalisir kesalahpahaman tadi Pak. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih Uci. Dan sekarang saya ke bosnya Kanirana Kozing, Mas Surya. Apa yang bisa di closing statement kan gitu dari topik kita hari ini, mengurai kesalahpahaman komunikasi dalam organisasi. Monggo. Setiap manusia itu unik, kebiasaannya berbeda, cara pandangnya berbeda. Tidak selalu yang kita anggap benar pasti benar di pikiran orang. Meminjam bahasa Bu Novi tadi, perlu jelas tujuannya. Nah, begitu kita sudah tahu tujuannya, maka kalau kita yang punya tujuan, kita yang ingin mencapai, maka kita yang mesti fleksibel. Memaksa orang lain atau menuntut orang lain untuk fleksibel ngikutin maunya kita, itu seringkali akan gagal. Karena orang kan di luar kendali kita. Kitalah yang perlu fleksibel, mencoba menyesuaikan, supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan dalam komunikasi itu. Oke, baik, terima kasih Mas Surya Kresnanda, ya, Direktur PT Kanirana Cipta Insani atau Kanirana Coaching. Sekarang kita ke Direkturnya Magnet Solusi Integra MSC Consulting. Bu Novi, apa closing statement dari topik kita hari ini, dan apa kemudian agenda-agenda MSC yang dalam waktu dekat? Oke, tadi sudah dijelaskan masing-masing. Kalau dari saya sih sebenarnya sederhana saja. Komunikasi itu adalah kunci dari segala karena segala penyelesaian yang terjadi di tempat kita gitu ya, yang terjadi miskom yang terjadi di sekitar kita. Karena sebenarnya di dalam komunikasi itu kita bukan hanya berbicara. Orang seringkali menganggap berkomunikasi itu lebih banyak berbicaranya, tetapi sebenarnya keseimbangan dari itu semua adalah kita mendengarkan. Jadi kemampuan mendengarkan itu lebih penting gitu, menjadi lebih utama dalam kita berkomunikasi. Dan itu yang kadang tidak semua orang paham dan kemudian mau lebih banyak memahami atau mendengarkan. Seperti itu sih kalau dari saya gitu. Jadi ini juga refleksi buat saya sendiri bahwa yaitu tadi, bahwa kalau misalnya saya menjadi sebuah leader di sebuah organisasi, nah kemampuan saya untuk mendengarkan itu menjadi sangat penting.
untuk tujuan yang saya inginkan. Saya dengan klien juga seperti itu, kemampuan saya untuk mendengarkan itu harus lebih saya utamakan supaya apa yang saya deliver itu menjadi lebih tepat untuk klien, kayak gitulah. Seperti itu. Termasuk kalau misalnya ada hal-hal yang terjadi konflik-konflik yang seperti itu. Lalu itu closing statement dari saya. Terus kemudian kalau agenda kita yang paling dekat itu adalah kita akan ada punya webinar series, Mas. Kayaknya kita akhir tahun ini kita punya 4 judul dan agak spesial karena kita ini sekarang lagi ngangkat orang-orang Indonesia, teman-teman muda Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jadi kita mau menjadikan mereka menjadi narasumber. Tujuannya bukan mau gaya-gayaan sok ke luar negerian atau seperti itu, tetapi lebih ke apa yang mereka lakukan, mereka bisa survive dan bisa bekerja di sana. Semangat apa yang mereka lakukan, adaptasi yang mereka lakukan, yang kalau bukan berarti bahwa harus mengajak orang untuk bekerja di luar negeri, bukan hanya itu saja. Syukur kalau misalnya ada yang bekerja di luar negeri, tapi kalau enggak, bagaimana mereka bisa menumbuhkan itu juga di sini, mereka bekerja di sini dengan semangat yang sama, di mana mereka yang bekerja di luar negeri itu mereka harus survive kayak gitu, dan harus beradaptasi dengan segala macam perbedaan yang ada di sana kayak gitu kan, seperti itu. Jadi yang pertama nanti itu kita adakan di hari Jumat depan. Itu tanggal berapa ya Kevin ya? Enggak ada tanggalnya ya. Jumat ini tanggal 22 Desember. Oh ya, tanggal 2 Desember kita akan mulai, Mas. Minggu depan ya. Minggu depan. Cuman ini waktunya, ini kita menjadi waktu itu jam tayangnya ya. Biasanya kan kita kalau seperti itu Jumat jam 3 sampai setengah 5 gitu. Nah, ini beberapa yang kami kontak kemarin, misalnya yang kerja di Jerman gitu ya, di BMW. Itu selisihnya 6 jam. Kalau di sini jam 3, dia jam 9 baru masih kerja. Kayak gitu. Terus juga ada yang ini di China, kita jam 3, dia sana masih jam 11 karena selisihnya 4 jam kayak gitu. Terus kemudian ya jamnya kita ini masih jam kerjanya buat mereka karena karena kita milihnya mereka yang sudah bekerja memang seperti itu. Ada yang di Australia juga gitu mintanya setelah mereka free jam 7 malam kayak gitu. Jadi jam 7 malamnya Indonesia ya gitu. Nah, kita ini lagi nyari cara yang tepat karena kalau yang selisihnya 6 jam tadi mau dibikin jam berapa itu juga ada yang effortnya luar biasa, misalnya jam 4 pagi mereka di sana gitu. 10 di hari Sabtunya kayak gitu. Jadi tentang jamnya ini semoga kita bisa segera ketemu karena menurut saya ini luar biasa dan ada narasumber mereka anak-anak muda yang luar biasa yang sudah sukses dan berkarir di sana kayak gitu. Terus kita ada pelatihan dan sertifikasi MSDM itu jalan di Desember ya Kevin ya. Di Desember tanggalnya saya lupa. Pokoknya Desember jalan, terus kemudian juga nanti kehumasan Januari jalan, kemudian ada pelatihan dan sertifikasi akuntansi, kayak gitu. Oke. Untuk semua bentuk komunikasi silakan, ada nomor sakti yang bisa menyelesaikan semua tanda tanya Anda, 0811 340 55 57. Ya, oke. Mas siapa namanya? Mas Surya bisa join nanti ya. Sudah kenal kan, jadi lebih mudah nanti untuk berkolaborasi. Mudah-mudahan saya berharap begitu. Tapi terima kasih banyak Ucit. Iya Pak. Sehat-sehat terus ya. Amin. Bapak juga. Amin. Dan juga terima kasih banyak untuk kehadirannya Mas Surya Kresnanda, Direktur PT Kanirana Cipta Insani atau Kanirana Coaching. Mas Surya sehat ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Insyaallah. Dan Bu Novi juga. Terima kasih Mas Aldi waktunya. Semangat terus, sehat-sehat terus buat MSI dan tim ya. Sama-sama. Oke, baik, dan sampai di sini talk show kita untuk solusi SDM di episode kali ini bersama para narasumber. Saya tutup dan kita ketemu lagi dalam talk show SDM selanjutnya.